Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Sukabayu Aji, mahasiswa jurusan Jaringan Telekomunikasi Digital Angkatan 2016. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Kinerja dan Perbandingan Distro Linux untuk Load Balancing Web Server berbasis single board komputer. Jadi untuk masalah yang melatar belakangi saya untuk mengambil penelitian ini adalah semakin banyaknya pengguna akses internet di Indonesia berdasarkan survei dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia atau yang bisa disebut APJI yang mengalami pertumbuhan sebesar 24,91 juta jiwa dari total pengguna internet di Indonesia pada tahun 2017 sebanyak 134,26 juta jiwa dan pada tahun 2018 sebanyak 171,17 juta jiwa. Untuk website pun merupakan salah satu layanan yang banyak diakses oleh pengguna internet. Semakin populer suatu website, maka jumlah permintaan yang diterima juga semakin banyak. Ya, jadi agar permintaan dari pengguna dapat direspon dengan baik, maka diperlukan suatu server yang didukung dengan prosesor yang kuat, RAM yang besar, dan sistem operasi yang khusus. Namun kenyataannya pada lapangan, perangkat yang memiliki spesifikasi tinggi harus ditempatkan di suatu ruangan server khusus dan kurang sesuai untuk penggunaan mobile. Lalu untuk mengatasi masalah kebutuhan perangkat yang memiliki spesifikasi tinggi yang digunakan untuk server adalah dengan memanfaatkan single board computer, yaitu Raspberry Pi dengan prosesor ARM dan memiliki 1 GB RAM. Lalu berdasarkan survei yang dilakukan oleh Worldwide Techs atau yang bisa disingkat W3Techs, sistem operasi yang biasa digunakan untuk server adalah Linux. Pada penelitian kali ini akan menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu ataupun Linux CentOS, baik itu pun pada perangkat load balancer server 1 maupun server 2. Untuk load balancer pada penelitian kali ini menggunakan load balancer hproxy dan menggunakan algoritma round robin. Berikut ini adalah topologi dari sistem yang dibuat untuk penelitian kali ini. Yang pertama, yaitu terdapat router mikrotik dengan tipe RB450G yang mendukung gigabit Ethernet. Lalu terdapat load balancer yang menggunakan hub proxy dengan algoritma round robin dan terdapat dua web server yang menggunakan Raspberry Pi 3B+. Lalu berikutnya adalah penjelasan tentang bagian-bagian perangkat dari sistem skripsi ini. Jadi ini adalah sistem secara keseluruhan. Untuk perangkat pertama yaitu kita mendapatkan di sini Mikrotik dengan tipe seri router board 450G. Cepat lihat di sini. Ya, pada router kali ini mempunyai 5 interface Ethernet gigabit. Untuk mengakses mikrotik di sini saya hubungkan kabel UTP ke PC saya atau yang bisa digunakan sebagai klien. Lalu dari PC saya menggunakan aplikasi untuk pengakses mikrotik namanya Winbox. Lalu untuk perangkat berikutnya adalah Raspberry Pi 3B+. Nah, untuk Raspberry ini mempunyai prosesor ARM yaitu Advanced RISC Machine Broadcom BCN2837 Cortex A5364 bit dan memiliki RAM 1 GB dengan tipe LPDDR2 SDRAM. Untuk masing-masing Raspberry di sini diisikan oleh memori card SanDisk Ultra Micro SDHC UHS 1 card A1 16 GB. Jadi untuk semua sistem atau semua file-file akan disimpan di memori SD card ini. Lalu untuk menghubungkan antara perangkat ini digunakan kabel UTP dengan tipe Cat6 yang memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 GB per second dengan frekuensi komunikasi 250 Hz. Umumnya, kabel ini digunakan pada jaringan gigabit Ethernet dengan panjang hingga 55 meter. Lalu selanjutnya untuk konektor di sini, konektor dari kabel UTP di sini adalah menggunakan konektor RJ45 dengan tipe Cat6. Jadi untuk konektor ini pun dirancang khusus untuk jaringan yang menggunakan kabel UTP dengan tipe Cat6 yang bekerja pada frekuensi 250 MHz dan dengan kecepatan transfer data hingga 10 GB per second. Pada tahap ini melakukan pengecekan apakah hasil konfigurasi dari load balancer berhasil dengan memasukkan IP address pada browser.
Konfigurasi dikatakan berhasil apabila kita melakukan refresh pada browser. Maka tampilan yang muncul selanjutnya adalah tampilan dari web server 2. Dan apabila melakukan refresh lagi, maka server akan menangani permintaan secara bergantian satu persatu. Lalu melakukan uji coba dengan menggunakan aplikasi web server Stress Tools dengan memasukkan sejumlah user simultan yang sudah ditentukan, yaitu 100 hingga 2000 user yang mengakses secara bersamaan dalam waktu 1 menit. Di sini memasukkan jumlah user dalam waktu 1 menit dan klik start untuk memulai proses. Sembari proses berjalan, saya juga merecord untuk pengambilan sampel data dari monitoring sistem yang ada pada Linux Ubuntu, yaitu Hotop. Proses selesai. Lalu untuk uji coba yang sama juga dilakukan pada Linux CentOS, yaitu memasukkan jumlah user yang mengakses secara bersamaan dalam waktu 1 menit. Lalu kita klik start. Untuk monitoring sistem pada Linux CentOS menggunakan command top, lalu di-record untuk pengambilan sampel data. Baik, cukup sekian video dari saya. Mohon maaf kepada Bapak dan Ibu dosen apabila terdapat kesalahan dari saya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, baik lisan maupun attitude. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.